tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita sembah Tuhan, kita Raja di atas segala raja. Semuanya sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Semuanya sama-sama katakan, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
menaklukkan segala setiap musuh-musuh kita. Dan kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, memeriksa hidupku. Ku memberi menang iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Nama Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Thank you God. Mari angkat kedua tanganmu, akui Dia bahwa Yesus satu-satunya pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami. Thank you God. Kami akui ya Tuhan,
Kau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau yang selalu sedia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari akui Dia, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya
bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Satu-satunya yang kami andalkan yaitu Yesus Kristus. Menjadi kekuatan kami, menjadi memberkati hidup kami, penyembuh kami, bahkan pemulih hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dan kami mau siap diberkati oleh Tuhan. Semuanya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Light of the World atau terang dunia. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua satukan hati dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita mulai dengan membaca Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya ingin kita mulai dari sini. Yohanes pasal 8 ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada saat manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, dosa menyebabkan dunia di mana kita tinggal ini menjadi dunia yang gelap. Pada saat kedua manusia ini memilih untuk tidak taat sama Tuhan dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, keadaan dunia menjadi dunia yang gelap. Dan semua orang yang tinggal di dalam dunia, tanpa terkecuali satu orang pun, semua adalah orang berdosa. Dan tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang yang tinggal di dalam dunia ini adalah orang yang berdosa. Dengarkan Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan 23 di sana dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ayat ini memberi tahu kita gambaran tentang kehidupan manusia yang ada di dalam dunia yang berdosa atau dunia yang gelap. Kemuliaan Tuhan telah hilang. Semua manusia, tidak ada satu orang pun yang benar. Kita kembali kepada ayat tadi, Yohanes 8 ayat 12. Pernyataan Yesus bahwa akulah terang dunia, I am the light of the world, menunjukkan bahwa dunia ini adalah dunia yang gelap. Menyatakan kepada kita, Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini adalah dunia yang gelap. Sekali lagi saya baca kembali ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia dan barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti, siapa yang tidak mengikuti Yesus, ia akan tetap berjalan dalam kegelapan. Kenapa ia tetap berjalan dalam kegelapan? Karena dunia di mana dia tinggal adalah dunia yang gelap. Kenapa gelap? Gelap karena dosa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahu kita arti daripada gelap. Di sana dikatakan bahwa gelap itu merupakan
Suatu kondisi di mana tidak ada cahaya, kelam, tidak ada terang sama sekali. Gelap juga menghalangi pandangan orang untuk tidak bisa melihat dengan jelas. Coba sekarang, nanti sebentar malam Anda dalam ruangan Anda matikan lampu listrik semua di kamar Anda. Apa yang terjadi dengan jarak pandang Anda? Tentu semua yang ada di depan mata Anda tidak akan terlihat dengan jelas. KBBI juga memberitahu kita bahwa gelap membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga mereka yang hidup di dalam kegelapan atau orang yang ada di dalam gelap, orang tersebut tidak bisa melihat terang. Pandangannya tidak jelas dan dia tidak tahu ke arah mana dia harus berjalan. Hidupnya tidak nyaman, takut dan lain sebagainya. Itulah gambaran tentang kehidupan yang ada di dalam kegelapan. Nah, Alkitab juga memberitahu kita tentang kegelapan. Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang kegelapan sebagai berikut. Saya ingin Anda mendengarkan ini dengan baik. Yaitu yang pertama, gelap merupakan dosa yang spesifik. Darkness, kegelapan atau gelap merupakan dosa yang spesifik. Misalnya seperti kebencian. Dengarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. Di sana dikatakan demikian. Tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Sebab kegelapan itu membuat dia tidak bisa melihat. Perhatikan ayat ini bahwa kegelapan membuat dia tidak bisa melihat. Orang yang ada di dalam kegelapan tidak tahu kemana dia harus pergi. Dan gelap di sini merupakan dosa yang spesifik, yaitu tentang kebencian. Ayub pasal 10 ayat 21 dan 22 memberitahu kita bahwa gelap juga merupakan kondisi atau keadaan tanpa harapan. Gelap menggambarkan kehidupan orang yang tidak memiliki pengharapan. Kondisi di mana tidak ada masa depan. Kelam. Tidak punya harapan akan hari esok yang baik. Ayub 10 pasal 21 dan 22 dikatakan demikian. Tak lama lagi aku akan pergi dan tak kembali. Menuju negeri yang gelap dan suram sekali. Negeri yang kelam, penuh bayangan dan kekacauan, di mana terang serupa dengan kegelapan. Perhatikan bahwa gelap merupakan kondisi atau keadaan di mana tidak ada harapan. Karena dunia sekitarnya merupakan dunia yang sudah kacau dan hancur. Tentu di dalam kekacauan, kehancuran, di situ sudah pasti tidak ada harapan akan kehidupan yang lebih baik. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 memberitahu kita, memberikan gambaran tentang gelap. Yaitu bahwa gelap juga merupakan gambaran daripada orang yang suka berdusta. Orang yang suka berdusta digambarkan Alkitab sebagai orang yang hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau Anda perhatikan orang yang suka berdusta, itulah contoh daripada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 6. Kalau kita berkata bahwa kita hidup bersatu dengan Dia, maksudnya bersatu dengan Tuhan, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan kita. Dusta merupakan kehidupan di dalam kegelapan. Sebaliknya, kejujuran merupakan kehidupan di dalam terang. Sekali lagi, dusta merupakan ciri daripada orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, berkata jujur, berkata iya terhadap iya, tidak terhadap tidak, merupakan ciri atau gambaran daripada orang yang hidup di dalam terang. Efesus 4 ayat 18 juga kasih tahu kita bahwa gelap adalah gambaran daripada orang yang hidupnya jauh dari Allah. Jadi mereka yang hidupnya jauh dari Allah adalah mereka yang hidup dalam kegelapan.
Dan kenapa hal ini terjadi, kegelapan ini terjadi? Karena kebodohan dan kedegilan hati orang tersebut. Bukan Tuhan tidak mau memberikan mereka terang, tetapi karena mereka sendiri bodoh dan degil, mereka tidak mau datang kepada terang itu. Sehingga Alkitab menggambarkan bahwa mereka yang jauh daripada Allah, mereka adalah gambaran daripada orang yang hidup di dalam kegelapan. Efesus 4 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di sini Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan kepada jemaat yang ada di kota Efesus, bahwa supaya kita tidak hidup seperti orang-orang bodoh, orang-orang yang degil hatinya, yang jauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya hiduplah dekat dengan Tuhan. Jangan seperti orang-orang bodoh ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan ada di dalam terang itu. Amsal pasal 4 ayat 18 juga kasih tahu kita bahwa gelap merupakan gambaran daripada jalan orang jahat. Sekali lagi, gelap, darkness merupakan jalan daripada orang jahat. Di sana dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, Amsal 4 ayat 18. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Kenapa tidak mengetahuinya? Karena gelap pandangannya. Singkat kata, dosa membuat orang hidup di dalam kegelapan. Sehingga orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat terang. Dia akan hidup di dalam kekelaman. Ruang geraknya terbatas, tidak punya harapan dan tidak punya masa depan. Sebaliknya kalau orang yang hidup di dalam terang, dia punya cara pandang yang luas. Dia punya pandangan yang luas ke depan. Dan dia punya harapan akan masa depan. Yohanes pasal 8 ayat 12 yang tadi sudah kita baca. Di situ Yesus memberitahu kita tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan hidup di dalam terang. Yang akan memampukan kita, yang menolong kita untuk melihat jauh ke depan. Sekalipun keadaan sukar di samping kanan kiri kita, tetapi karena kita punya terang yang menolong kita melihat jauh ke depan, sehingga harapan akan hari esok tidak pernah pudar dan putus. Kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan ini, sehingga menolong kita berpindah daripada kegelapan dan masuk ke dalam terang? Paling tidak ada 2 prinsip yang terkandung di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini. Prinsip firman Tuhan yang pertama, bagaimana supaya kita hidup dalam terang, yaitu datanglah pada Yesus. Come to Jesus. Datanglah pada Yesus. Kenapa kita harus datang pada Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Kenapa kita harus datang pada Yesus supaya kita memperoleh terang itu? Jawabannya karena dalam Yesus ada terang. Dan terang yang terdapat di dalam Yesus tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Gelap tidak dapat menguasai terang yang ada pada Yesus. Perhatikan 1 Yohanes. Maksud saya Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Di dalam Dia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Pribadi yang tadi berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12 bahwa akulah terang itu.
Yohanes mengatakan di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ingin baca sekali lagi. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Anda ingin hidup di dalam terang, supaya Anda dapat melihat jauh ke depan, Anda punya pengharapan. Caranya, datanglah pada Yesus. Karena di dalam Yesus engkau akan menemukan terang yang sejati. Kalau engkau ingin memiliki kehidupan, kehidupan yang bukan asal hidup, tetapi hidup yang benar-benar hidup, hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang berguna, datanglah pada Yesus. Datanglah padanya, karena engkau akan menemukan kehidupan yang sejati di sana. Hai orang-orang muda, engkau punya cita-cita yang begitu tinggi dan mulia. Ingat, kemampuan kita terbatas untuk mencapai semua itu. Kekuatan kita terbatas. Uang daripada orang tua kita pasti juga akan terbatas untuk menolong kita mewujudkan semua cita-cita itu. Dengarkan ini firman Tuhan, teman-teman yang masih muda, yang bergumul dengan cita-cita. Di samping daripada segala macam persiapanmu untuk mewujudkan cita-citamu, ini yang tidak boleh kamu lupakan. Datanglah pada Yesus. Datang pada Yesus. Sekali lagi, datang pada Yesus. Mungkin ada orang tua yang sekarang mendengarkan khotbah ini bersama dengan anak-anak mereka di samping. Bapak-bapak atau ibu-ibu boleh menepuk pundak anak-anak Anda. Kasih tahu mereka, nak, datanglah pada Yesus. Nak, datanglah pada Yesus. Di situ engkau akan menemukan kehidupan yang sejati. Engkau akan mendapatkan kehidupan yang abadi, yang bersama dengan Tuhan. Prinsip firman Tuhan yang kedua, yang harus kita tanam dalam diri kita, agar supaya kita hidup di dalam terang Tuhan, yaitu ikutilah Dia. Ikutilah Dia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, kata Tuhan, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Berarti pelajarannya adalah supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, apa yang harus kita lakukan? Ikut Dia. Ikutilah Yesus. Supaya kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Nah, kata mengikuti di sini atau kata ikutlah aku dalam bahasa Yunani dalam bentuk present participle yang memiliki arti continue following, atau artinya mengikuti secara terus menerus. Dan kata ini juga, kata mengikuti ini di dalam bahasa asli Alkitab yang kita miliki, yaitu bahasa Yunani, dipakai kata akoloteo yang memiliki arti menyertai atau mengikuti, seperti seorang murid mengikuti gurunya, atau dengan arti yang lain menaati. Nah, hal ini memberitahu kita bahwa agar kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan, kita harus terus-menerus mengikuti Yesus. Sekali lagi, kata mengikuti di sini bukan sekali mengikuti atau hari ini ikut Yesus, besok tidak lagi, lusa ikut yang lain, nanti ketemu masalah baru datang lagi ikut Yesus, bukan. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah mengikutinya terus-menerus, menaatinya. Dan orang yang mengikuti Tuhan,
Yesus berkata, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia akan berjalan di dalam terang, dan dia akan memiliki kehidupan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, sekali lagi saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda hadapi, masalah apa yang sedang Anda gumulkan hari-hari ini, atau kegelapan apa yang sedang menutupi perjalanan Anda. Kalau engkau merasa bahwa hari ini perjalananmu seperti sedang ada di dalam kegelapan, engkau merasa bahwa rumah tanggamu seperti sedang ada di dalam kegelapan, atau engkau merasa bahwa masa depanmu suram, ingatkan baik-baik akan firman Tuhan yang tercatat di dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan ia akan berjalan di dalam terang, terang yang memberikan kehidupan. Datanglah padanya, ikutilah dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saya berdoa Tuhan kepada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Tuhan, Engkau adalah terang itu. Terangilah pikiran dan hati umat-umat-Mu, sehingga mereka tetap punya pengharapan. Mereka tetap punya pandangan yang benar tentang hari esok, di mana mereka akan menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bulan Mei yang akan datang, kita akan melakukan doa bersama secara offline. Jadi doa bersama akan dilakukan di dalam gedung, baik yang ada di Batu Aji maupun yang ada di Sungai Panas. Kita akan mulai pada jam 7.30 malam. Mengenai jadwal akan nanti dikirim melalui WhatsApp group. Jadi diharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari persiapkan diri dengan baik. Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Itu sebabnya saya mendorong kita, mari kita sehati mendoakan satu dengan yang lain. Di depan layar monitor Anda sudah ada nomor rekening. Bapak, Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Mari kita sama-sama sekali lagi menghadap Tuhan dalam doa, dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saya berdoa sekarang kepada seluruh umat-Mu. Atas segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau yang memberkati. Pendidikan daripada umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang umat-Mu butuhkan, Engkau sebagai Allah penolong penyedia, Engkau yang akan mencukupkan mereka. Sertai umat-Mu, tuntun mereka di dalam jalan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Mari angkat tangan kita semua, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, biarlah Anda menjadi garam dan terang, supaya melalui kehidupan-Mu, nama Yesus dipermuliakan. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari akui Dia satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan